Perkembangan teknologi berpadu dengan kemajuan ekonomi meniscayakan munculnya gebrakan baru dalam transaksi jual beli. Berawal dari penggunaan emas dan perak, kemudian uang kertas dan kini menjadi uang elektronik. Melimpahnya kekayaan para kapitalis dan ambisi mereka yang tak bertepi menginisiasi munculnya mata uang digital yang berasal dari cryptocurrency yang nihil regulasi oleh pemerintah manapun dan tidak digolongkan sebagai mata uang resmi. Bitcoin menjadi salah satu produk yang melesat bak primadona. Kepala Bapepti, Indrasari Wisnuwardana dalam program The Mentor Detik.com menegaskan rencana bursa kripto di tanah air tetap berjalan dan akan diluncurkan akhir tahun ini alias bulan depan. Meskipun demikian, Majelis Ulama Indonesia atau MUI mengeluarkan fatwa haram untuk kripto. Lantas, seperti apa mekanisme transaksi kripto termasuk di dalamnya Bitcoin? Ada motif apa di balik peluncuran kripto? Dan bagaimana pandangan Islam terhadap transaksi kontemporer ini? Cryptocurrency atau kripto adalah mata uang digital yang berbasis kriptografi atau kode rahasia. Transaksi mata uang kripto dilakukan tanpa perantara. Maksudnya, pembayaran digital langsung dari pengirim kepada penerima. Uang kripto terdiri dari beberapa jenis, yakni Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP, sampai Dogecoin. Semua jenis kripto itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Namun, mata uang kripto sampai saat ini belum masuk regulasi bank manapun, termasuk Bank Indonesia. Cryptocurrency pertama kali dirintis oleh seorang kriptografer dari Amerika Serikat, David Chain, pada tahun 1983 yang memakai uang digital kriptografi eCash. Kemudian dikembangkan lagi pada tahun 1995 menjadi DigiCash. Teknologi ini mendukung mata uang digital tak terlacak oleh penerbit, pemerintah, atau pihak manapun. Salah satu jenis kripto yang paling populer adalah Bitcoin. Mata uang digital ini muncul pertama kali pada tahun 2009, diinisiasi oleh Satoshi Nakamoto. Metode pembayarannya menggunakan teknologi peer-to-peer. Tidak ada pihak ketiga yang terlibat sehingga tidak ada penjamin, dan open source, tidak memiliki penerbit baik itu bank atau pemerintah. Setiap transaksinya akan disimpan dalam database jaringan Bitcoin. Pro kontra terkait penggunaan Bitcoin tak terelakkan baik di Indonesia maupun negara lain. Faktanya, Bitcoin memang belum memenuhi syarat dan kriteria sebagai mata uang, sehingga mata uang ini tidak dikeluarkan oleh negara manapun, tapi melalui sistem kriptografi jaringan komputer. Oleh karena itu, Bitcoin tak berwujud emas, perak, koin, dan kertas. Inilah yang menjadi kelemahan Bitcoin. Peredarannya sebagai mata uang tak dilindungi payung hukum. Bahkan, tak ada satupun lembaga yang bertanggung jawab jika terjadi pencucian uang, pencurian, dan tindak pidana lainnya. Ini sangat berbahaya dan membahayakan pengguna Bitcoin. Masyarakat dunia berbeda-beda dalam merespons perkembangan transaksi digital ini. Hingga saat ini, baru ada 6 negara yang melegalkan transaksi kripto, yaitu Jepang, Amerika Serikat, Finlandia, Denmark, Rusia, dan Korea Selatan. Sedangkan negara yang melarang yakni China, Turki, Mesir, dan Bolivia. Indonesia sendiri telah berkaitan dengan transaksi digital ini. Berdasarkan surat Menko Perekonomian, di Indonesia, aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran. Namun, hukum bila dijadikan alat investasi dengan menggolongkannya sebagai komoditas yang dapat diperoleh di bursa berjangka. Transaksi perdagangan di Indonesia disetujui dan diumumkan oleh Bapepti. Namun, bursa kripto tetap akan meluncur akhir tahun ini meski fatwa haram MUI mengadang. Miris, di negeri yang paling utama Muslim, halal haram tak lagi jadi keinginan bagi penguasanya dalam mengambil keputusan. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa Indonesia telah mengambil sekularisme kapitalisme karena menjadikan manfaat sebagai dasar dari kebijakan penguasanya.
Kemunculan kripto termasuk Bitcoin suatu kebetulan semata-mata ada motif ideologi yang terendus dari transaksi kontemporer ini. Hal ini dengan pendapat dari Direktur Swarna Lanvestama, Hans Kueh, menyatakan fenomena kemunculan kripto yang erat dengan ideologi kapitalisme. Melihat sepak terjang para pendiri cryptocurrency adalah para penganut ideologi kapitalis murni. Mereka tak sudi kekayaannya diatur oleh negara melalui mekanisme bank sentral negara. Islam merupakan agama sekaligus ideologi yang memiliki perangkat aturan yang paripurna, mampu menjawab tantangan zaman, serta mampu memutuskan status hukum pada setiap masalah kontemporer yang belum terjadi di masa Rasulullah SAW, namun menjadi tren di masa kini. Bitcoin tidak memenuhi syarat mata uang, oleh karena itu Bitcoin bukan mata uang. Dalam Islam, mata uang yang legal adalah dinar dan dirham. Asy-Syaikh Al-Alim Athha bin Khalil Abu Ar-Rashta menambahkan, setidaknya ada 3 syarat penting dalam mata uang Islam. Pertama, dasar untuk menilai barang dan jasa. Ini berfungsi sebagai penentu harga dan upah. Kedua, dikeluarkan oleh otoritas yang bertanggung jawab atas penerbitan dinar dan dirham. Harus dipastikan bukan badan yang mayul atau tidak diketahui. Ketiga, tersebar luas ke masyarakat untuk mengaksesnya, tidak hanya dibatasi oleh kelompok tertentu saja. Dari pemaparan tersebut tampak jelas bahwa Bitcoin tidak memenuhi syarat sebagai mata uang, sebab Bitcoin standar baik untuk barang maupun jasa, melainkan hanya sebuah produk. Jikapun digunakan sebagai alat tukar, hanya berlaku untuk barang dan jasa tertentu saja. Selain itu, Bitcoin dikeluarkan dari otoritas yang tidak jelas. Bahkan, peredarannya pun terbatas hanya pada kalangan tertentu saja yang telah disetujui, tidak tersebar luas di masyarakat, sehingga rawan penipuan. Oleh karena itu wajar jika Islam mengharamkan untuk membeli dan menjualnya. Mengutip dalil dari Imam Muslim dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah SAW melarang bai al-hasas dan bai al-gharar. Imam At-Tirmizi juga mengeluarkan dari Abu Hurairah, bai al-hasas itu seperti orang yang berkata, saya jual kepada Anda tanah ini mulai dari sini sampai berakhirnya kerikil ini. Adapun maksud bai al-gharar itu seperti jual beli ikan di dalam air yang banyak. Baik jual beli al-hasas maupun al-gharar itu tidak jelas, sehingga batil dan haram untuk dipraktikkan. Dalil ini berlaku untuk Bitcoin. Realitasnya, Bitcoin merupakan suatu alat tukar yang majlul otoritas yang mengeluarkannya, bahkan tak ada pihak penjaminnya. Atas dasar itu, maka haram. Transaksi batil seperti ini tidak akan diberi panggung dalam sistem Islam yang adil. Khilafah sebagai institusi penerapan syariat Islam kafah akan menjaga agar semua transaksi dan ekonomi berjalan dalam koridor Islam, meskipun kebatilan mampu memberikan manfaat atau keuntungan yang berlimpah. Sesungguhnya hal itu semu belaka. Sanksi siap digelar bagi siapa saja yang melanggar.